Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari mereview skripsi karakteristik kimia dan sensori minuman coklat, Theobroma kakao, rempah serta stabilitas polifenol dan aktivitas antioksidan. Perkenalkan, saya Sandi Fajar dengan NIM 1109. Ananda Yuniarto dengan NIM 1049. Saya Dia Ayu Citra Hoyi dengan NIM akhir 1102. Saya Muhammad Smith Iskandar dengan NIM akhir 1075. Saya Reza Diana dengan NIM akhir 1129. Ya, bisa di next. Ya, informasi untuk perumusan masalahnya sendiri berdasarkan meningkatnya konsumsi minuman kesehatan di masyarakat diperlukan pengembangan produk pangan fungsional berupa minuman coklat dengan penambahan ekstrak rempah, namun belum diketahui formulasi minuman coklat rempah yang tepat serta pengaruh penambahan rempah terhadap kandungan total polifenol, aktivitas antioksidan, karakteristik sensori, dan stabilitas polifenol selama penyimpanan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai formulasi dan karakteristik minuman coklat rempah. Tujuannya untuk memperoleh formulasi minuman coklat rempah bentuk cair dengan penambahan ekstrak rempah berupa serai, jahe, dan kayu secang. Yang kedua, mengetahui kandungan total polifenol dan aktivitas antioksidan pada minuman coklat rempah. Yang terakhir, mengetahui stabilitas senyawa polifenol dalam minuman coklat rempah selama penyimpanan suhu ruang dan refrigerasi. Dalam penelitian ini juga didapatkan manfaat. Yang pertama, meningkatkan pemanfaatan produk coklat sebagai minuman kesehatan. Yang kedua, menganeka produk coklat menjadi minuman coklat rempah. Next. Ya, yang pertama terdapat karakteristik kimia yaitu kandungan total polifenolnya. Di sini terdapat eh, beberapa temuan kesalahan pada pembahasan yaitu di mana citronellal dan geraniol pada serai bukan termasuk senyawa polifenol, tetapi senyawa itu tidak berupa senyawa, tetapi dia adalah minyak atsiri. Kemudian pembahasan mengenai pembahasannya itu belum menjelaskan secara ilmiah dalam mekanismenya, di mana terdapat penurunan total polifenol akibat penambahan rempah. Kemudian, tidak terdapat hasil uji statistik ANOVA atau uji beda nyata untuk membuktikan perbedaan antara perlakuan yang signifikan. Kemudian, pengaruh proses pengolahan seperti pemanasan terhadap degradasi polifenol juga belum dijelaskan secara sepenuhnya. Kemudian, terdapat analisis mengenai pembahasannya. Yang pertama yaitu kandungan total polifenol itu menurun seiring berkurangnya ekstrak coklat dan meningkatnya penambahan ekstrak rempah pada formulasi minuman coklat rempah. Hal ini menunjukkan bahwa coklat memiliki kontribusi terbesar terhadap total polifenol produk. Temuannya itu formula P1 itu memiliki kandungan total polifenol tertinggi sebesar 111,14 mg per 100 ml. Sedangkan pada formula P16 terendah itu sebesar 50,83 mg per 100 ml. Semakin tinggi penambahan rempah, maka kandungan polifenolnya cenderung menurun. Kemudian di sini juga terdapat teori yang kami temukan bahwa coklat mengandung senyawa seperti coklat mengandung senyawa polifenol seperti katekin, leukosianidin, dan antosianin yang berfungsi sebagai antioksidan alami. Senyawa tersebut berperan penting dalam meningkatkan total polifenol pada minuman coklat rempah. Kemudian juga terdapat perbandingan di mana kandungan total polifenol pada formula P1 yang dihasilkan dengan hasil 111,14 mg itu lebih tinggi dibandingkan dengan formula P16 yang dimana hanya dihasilkan 50,83 mg per 100 milinya. Karena P1 memiliki konsentrasi ekstrak coklat yang lebih tinggi, sedangkan P16 mengandung penambahan rempah lebih banyak, ekstrak coklat memiliki kandungan polifenol tertinggi dibanding rempah lain. Sehingga semakin banyak ekstrak coklat yang digunakan, maka total polifenolnya
pada minuman itu juga akan semakin tinggi. Kemudian di sini juga terdapat saran perbaikannya, yaitu menambahkan uji statistik seperti ANOVA atau uji lanjut untuk mengetahui perbedaan nyata antar perlakuannya. Kemudian menjelaskan mekanisme penurunan total polifenol akibat penambahan ekstrak rempah secara lebih ilmiah dan detail. Kemudian menggunakan referensi atau jurnal yang lebih terbaru agar pembahasannya itu lebih kuat dan relevan dengan penelitian yang terkini. Oke, next. Untuk yang selanjutnya itu analisis pembahasan aktivitas antioksidan. Ditemukan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan minuman coklat rempah meningkat seiring penambahan ekstrak rempah seperti jahe, serai, dan kayu secang. Formulasi terbaik yaitu pada perlakuan 5 yang memiliki aktivitas antioksidan sebesar 72,66%. Aktivitas antioksidan pada coklat berasal dari senyawa polifenol, terutama flavonoid seperti katekin dan epikatekin yang mampu menangkap radikal bebas. Selain itu, rempah-rempah seperti jahe, serai, dan kayu secang juga mengandung senyawa fenolik yang berfungsi sebagai antioksidan alami. Pembahasan pada skripsi sudah cukup baik, karena penulisannya mampu menjelaskan bahwa peningkatan aktivitas antioksidan dipengaruhi oleh kandungan senyawa fenolik dan dari coklat dan rempah. Penjelasan sudah menghubungkan hasil penelitian dengan teori mengenai flavonoid dan polifenol sebagai antioksidan. Selain itu, penulis juga menjelaskan hubungan antara kandungan polifenol dan kemampuan penangkap radikal bebas. Diperbandingkan dengan hasil penelitian itu sudah sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi kandungan polifenol, maka aktivitas antioksidan juga semakin meningkat. Penelitian ini juga sejalan dengan pendapat Zeuthen dan Sorensen 2003 bahwa katekin pada coklat memiliki aktivitas antioksidan sangat tinggi. Namun, pada analisis pembahasan tersebut ditemukan kesalahan, yaitu yang pertama, pembahasan masih terlalu deskriptif dan belum mendalam penjelasan mekanisme aktivitas antioksidan. Yang kedua, penulis belum banyak membandingkan hasil penelitian dengan jurnal penelitian lain. Yang ketiga, tidak ditemukan data hasil dijelaskan secara rinci. Yang keempat, penjelasan statistik hasil penelitian masih kurang kuat. Yang kelima, pembahasan belum menjelaskan hubungan antar perlakuan secara detail. Untuk saran perbaikan itu yang pertama, tambahkan penjelasan mekanisme kerja antioksidan. Yang kedua, gunakan lebih banyak jurnal pendukung. Yang ketiga, jelaskan hubungan antara total polifenol dan aktivitas antioksidan secara ilmiah. Yang keempat, tambahkan pembahasan mengenai pengaruh masing-masing rempah terhadap aktivitas antioksidan. Next. Next. Ya, kemudian terdapat karakteristik sensorinya. Yang pertama adalah warna, di mana warna ini temuan kesalahan yang ada di pembahasan itu skala penilaian kesukaan warna kurang konsisten karena nilai 1,98 disebut sangat suka sampai suka, sedangkan 3,22 disebut agak suka sampai tidak suka tanpa penjelasan rentang skala hedonik yang digunakan. Kemudian terdapat pembahasan yang hanya mengaitkan warna merah dan kayu secang dengan ketidaksukaan panelis, tetapi tidak dijelaskan bagaimana pengaruh konsentrasi pada masing-masing bahan terhadap perubahan warna secara detailnya. Kemudian tidak terdapat hasil uji statistik untuk membuktikan apakah terdapat perbedaan tingkat kesukaan warna antar formula yang berbeda nyata atau tidak. Kemudian yang terakhir, pembahasannya itu pada teori lebih fokus pada perubahan warna biji kakao selama fermentasi, namun kurang menghubungkan secara langsung dengan warna akhir minuman coklat rempah yang telah diuji. Kemudian pada analisis pembahasan yang temuannya itu formula P1 memiliki nilai kesukaan warna tertinggi sebesar 1,98, sangat suka. Kemudian sedangkan formula P14 memiliki nilai terendah sebesar 3,22, agak
dengan keterangan agak tidak suka. Kemudian pada teorinya warna coklat yang terdapat pada kakao terbentuk akibat reaksi senyawa polifenol dengan enzim. Enzimnya yaitu polyphenoloksidase atau PPO selama fermentasi sehingga menghasilkan warna coklat yang khas yang disukai oleh panelis. Kemudian terdapat analisis penambahan di mana penambahan ekstrak kayu secang itu menyebabkan warna minuman menjadi lebih merah karena terdapat kandungan Brazilian sehingga tingkat kesukaan panelis terhadap warna minuman tersebut itu menurun. Panelis cenderung lebih suka warna coklat pekat yang khas terdapat pada kakao. Kemudian terdapat perbandingan di mana nilai kesukaan warna formula P1 1,98 lebih disukai dibandingkan dengan formula P14 3,22. Hal ini karena P1 memiliki warna coklat pekat sedangkan P14 cenderung berwarna merah akibat adanya penambahan ekstrak kayu secang yang lebih tinggi. Kemudian di sini terdapat saran perbaikan. Yang pertama, menambahkan uji statistik untuk mengetahui perbedaan nyata antara tingkat kesukaan warna dengan formula minuman coklat rempah. Kemudian yang kedua, menjelaskan tentang pengaruh konsentrasi ekstrak kayu secang terhadap perubahan warna minuman secara lebih detail. Dan yang terakhir, menggunakan teori atau referensi yang lebih relevan lagi terkait warna minuman coklat rempah, sehingga bukan hanya proses fermentasi biji kakao aja. Next. Untuk yang selanjutnya itu pembahasan tentang aroma. Pembahasan aroma sudah cukup baik karena penulisan penjelasan bahwa kombinasi rempah menghasilkan aroma khas yang mempengaruhi tingkat kesukaan panelis. Panelis juga menghubungkan aroma dengan minyak atsiri dan rempah. Namun masih terdapat kesalahan yang pertama, pembahasan aroma masih terlalu singkat. Yang kedua, tidak dijelaskan senyawa volatil dominan yang mempengaruhi aroma. Yang ketiga, kurang adanya perbandingan dengan penelitian lain. Yang keempat, pengaruh masing-masing rempah terhadap aroma belum dijelaskan secara rinci. Yang kelima, penjelasan ilmiah mengenai hubungan aroma dan tingkat kesukaan panelis masih kurang mendalam. Untuk saran perbaikannya, yang pertama itu tambahkan penjelasan senyawa penyusun aroma. Yang kedua, perbanyak referensi jurnal tentang aroma rempah. Yang ketiga, jelaskan pengaruh masing-masing rempah terhadap karakteristik aroma produk. Yang keempat, tambahkan pembahasan hubungan aroma dengan penerimaan panelis secara ilmiah. Next. Yang selanjutnya adalah karakteristik sensori rasa. Temuan analisis pembahasannya yaitu temuan berdasarkan gambar itu bisa formulasi P5 dengan 5% ekstrak coklat, 9% kayu secang, 3% serai, 12% jahe, hasilkan nilai rasa tertinggi dengan skor 2,14. Sebaliknya, formulasi dengan konsentrasi coklat rendah seperti P16, 25% coklat paling tidak disukai dengan skor 3,82. Analisisnya yaitu tingginya tingkat kesukaan pada P5 disebabkan oleh konsentrasi coklat 75% yang dominan, sehingga mampu bertindak sebagai masking agent atau penutup rasa pahit, serai, dan pedas jahe yang terlalu kuat. Kombinasi jahe 13% pada P5 memberikan sensasi hangat yang pas tanpa merusak cita rasa si coklat. Caranya yaitu temuan kesalahan pada pembahasan. Yang pertama, pembahasan terlalu fokus mengulang angka-angka dari tabel atau grafik saja, tanpa menjelaskan alasan ilmiah mengapa kombinasi tersebut bisa disukai panelis. Yang kedua, tidak membandingkan hasil temuan secara spesifik dengan hasil penelitian terdahulu yang sejenis untuk memperkuat argumen atau penjelasan. Yang terakhir, pembahasan rasa tidak dikaitkan kembali dengan tujuan akhir penelitian, yaitu menentukan formulasi minuman fungsional yang terbaik secara keseluruhan. Cara perbaikannya yaitu jangan hanya membaca angka skor, tapi jelaskan bagaimana rasa manis, pahit, dan pedas antar bahan saling melengkapi di lidah panelis. Tambahkan perbandingan spesifik dengan hasil penelitian terdahulu yang sejenis untuk memperkuat argumen, serta bahas bagaimana kondisi atau mutu bahan baku yang digunakan dapat mempengaruhi munculnya rasa yang kurang disukai. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu karakteristik sensori keseluruhan. Yang pertama temuannya yaitu analisis pembahasan, berdasarkan grafik parameter keseluruhan, formulasi P5 kembali mendapat skor penerima tertinggi. Skor paling rendah pada skala hedonik mendekati kategori sangat juta. Sebaliknya, pada kelompok formulasi dengan konsentrasi coklat rendah seperti P4
eh, maaf, nah, oke, seperti P14 dan P16 mendapatkan skor terendah, kategori tidak suka. Analisisnya yaitu formulasi P5 dinilai terbaik secara keseluruhan karena memiliki kombinasi estetika visual yang menarik, aroma rempah yang pas, dan rasa yang seimbang antara manis, pahit, coklat dengan kehangatan jahe. Parameter-parameter ini saling mendukung sehingga menciptakan impresi sensori paling bagus bagi panelis. Yang selanjutnya yaitu temuan kesalahan pada pembahasan. Yang pertama yaitu pembahasan hanya menyebutkan formula terbaik secara keseluruhan, tetapi tidak menambahkan atau mengaitkan parameter mana, apakah warna, aroma, atau rasa yang paling kuat mempengaruhi nilai tersebut. Tidak dijelaskan secara ilmiah bagaimana rasa coklat dan rempah bisa saling melengkapi sehingga menciptakan perpaduan yang pas bagi panelis. Nilai keseluruhan atau overall merupakan penentu utama daya terima pasar, namun pembahasannya asli belum mengaitkan hasil ini dengan potensi penjualan produk kedepannya. Yang terakhir yaitu saran perbaikan. Gunakan analisis statistik untuk membuktikan parameter mana, apakah warna, aroma, atau rasa yang paling kuat mempengaruhi nilai keseluruhan atau overall. Kemudian menjelaskan secara ringkas bagaimana semua parameter sensori menyatu menjadi satu kombinasi produk yang utuh dan menarik. Yang terakhir yaitu hubungan nilai keseluruhan ini dengan peluang produk untuk dijual dan diterima oleh masyarakat luas. Next. Oke, baik langsung saja. Di sini ada di stabilitas polifenol. Analisnya penurunan polifenol terdapat sifat siklus terhadap suhu, penyimpanan refrigerasi mampu memperlambat reaksi oksidasi sehingga kandungan polifenol lebih stabil dibandingkan suhu ruang. Bisa dilihat dari kurva yang dari sebelah kiri tersebut. Untuk temuan kesalahan pada pembahasan, yang pertama adalah pembahasan masih terlalu singkat dan kurang mendalam. Kedua, faktor lain seperti daya dan oksigen belum dijelaskan. Dan ketiga, perbandingan dengan jumlah lain masih sedikit. Terakhir, hubungan penurunan polifenol dan aktivitas antioksidan belum dijelaskan secara rinci. Untuk saran perbaikannya sendiri yaitu pertama, tambahkan mekanisme degradasi polifenol selama penyimpanan. Kedua, tambahkan pembahasan pengaruh suhu cahaya dan oksigen. Tiga, perbanyak jurnal pendukung. Tiga, yang terakhir adalah jelaskan hubungan polifenol dengan aktivitas antioksidan secara lebih detail. Di sini lagi masih membahas tentang stabilitas polifenol dengan nilai laju degradasi dan waktu pengaruh polifenol pada minuman coklat tersebut. Untuk analisisnya, nilai laju degradasi yang lebih kecil menunjukkan kerusakan polifenol berlangsung lebih lambat, sedangkan waktu paruh yang lebih panjang menunjukkan senyawa polifenol lebih stabil selama penyimpanan. Oleh karena itu, sampel B2 pada suhu refrigerasi menjadi perlakuan terbaik dalam mempertahankan kandungan polifenol, di mana suhu mampu menghambat reaksi oksidasi degradasi senyawa fenolik dari coklat maupun rempah-rempah, sehingga stabilitas polifenol lebih terjaga dibandingkan penyimpanan selingkuhan. Untuk temuan kesalahan pada pembahasan, yang pertama adalah pembahasan belum menjelaskan mengapa sumber tulang memiliki stabilitas polifenol paling baik dibandingkan P1 dan P5. Untuk hubungan antara laju degradasi dan waktu paruh belum dianalisis secara mendalam. Tiga, faktor penyebab penurunan polifenol seperti oksidasi suhu dan kontak oksigen belum dijelaskan secara rinci. Pembahasan masih berfokus pada penyebutan data tanpa interpretasi ilmiah yang kuat. Dan terakhir, perbandingan hasil dengan penelitian lain masih kurang dalam. Untuk saran perbaikannya sendiri, tambahkan penjelasan bahwa laju degradasi rendah menunjukkan kerusakan polifenol lebih lambat, dengan waktu paruh panjang menunjukkan lebih baik. Terus yang kedua, jelaskan pengaruh suhu refrigerasi dalam penghambat oksidasi secara fenolik. Sorry. Dan ketiga, tambahkan analisis mengapa formulasi B2 lebih stabil dibanding formulasi lain. Dan ketiga, perkuat pembahasan dengan jurnal pendukung terkait stabilitas polifenol selama penyimpanan. Terakhir adalah tambahkan hubungan antara kestabilan polifenol dengan aktivitas antioksidan produk. Next. Selanjutnya, pada aktivitas antioksidan minuman coklat rempah sebelum dan sesudah akhir penyimpanan, didapatkan temuan kesalahan pada pembahasan, yaitu yang pertama pembahasan hanya menjelaskan adanya penurunan antioksidan, tetapi belum menjelaskan secara rinci. Yang kedua, tidak dijelaskan hubungan antara penurunan aktivitas antioksidan dengan penurunan penurunan kandungan total polifenol pada produk. Yang ketiga, pembahasan belum mengaitkan pengaruh suhu penyimpanan terhadap kestabilan senyawa bioaktif. Dan yang terakhir, belum dijelaskan implikasi hasil penelitian terhadap umur simpan dan kualitas fungsional produk. Pada analisis pembahasan ditemukan juga pada hasil pengujian aktivitas antioksidan minuman coklat tanpa mengalami penurunan setelah penyimpanan.
Untuk teorinya sendiri, aktivitas antioksidan dipengaruhi oleh kandungan senyawa polifenol dan flavonoid dari coklat serta rempah. Pada analisis, penyimpanan suhu refrigerasi mampu mempertahankan aktivitas antioksidan lebih baik karena suhu rendah dapat memperlambat reaksi oksidasi dan degradasi polifenol. Pada suhu ruang, senyawa aktif lebih mudah teroksidasi sehingga kemampuan menangkap radikal bebas menurun. Pada perbandingan hasil pada perbandingan, senyawa polifenol dan flavonoid memiliki kemampuan sebagai antioksidan namun mudah mengalami degradasi selama penyimpanan, terutama pada suhu tinggi. Untuk saran perbaikan pada aktivitas antioksidan ini, ditambahkan penjelasan mengenai mekanisme degradasi antioksidan sama penyimpanan, kaitkan hasil aktivitas antioksidan dengan kandungan total polifenol, dan juga jelaskan pengaruh suhu ruang dan refrigerasi terhadap stabilan senyawa bioaktif pada produk. Next. Ya, sekian. Terima kasih dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian tanpa kekasih.